Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya mau share buku tentang Kenali Takutmu, Ubah Duniamu, dimana pentingnya kita untuk mengenali dan mengelola rasa takut untuk hidup yang lebih baik. Jadi dari tim Ferraris, dimana tim Ferraris ini adalah seseorang investor perusahaan startup, di mana ia juga merupakan seorang yang memang penulis buku bestseller dan seorang podcaster. Di sini apa yang memang dibahas dari buku ini, yang pertama adalah kenapa kita harus mampu mengelola ketakutan-ketakutan kita. Yang kedua, bagaimana cara mengelola ketakutan-ketakutan kita. Yang ketiga, apa saja manfaat yang akan kita dapatkan ketika menuliskan ketakutan-ketakutan. Tentu kita mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Ketika jatuh, kita rentan dihinggapi rasa takut yang berlebihan. Ketakutan ini cenderung mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang merugikan dan bahkan membahayakan diri sendiri, seperti hal-hal yang memang tidak dimungkinkan. Agar hal buruk ini terjadi, kita perlu pelajari cara mengelola ketakutan, di mana keterampilan ini bahkan lebih penting daripada menetapkan tujuan dalam hidup, karena sebenarnya kita adalah sering menderita ketakutan-ketakutan yang ada dalam pikiran kita dibandingkan kenyataannya. Salah satu cara terbaik dalam mengelola ketakutan-ketakutan adalah melalui pendekatan stoicisme, di mana stoicisme ini merupakan sebuah filosofi kuno yang bisa digunakan untuk menghadapi lingkungan yang penuh tekanan. Pendekatan ini juga dapat kita gunakan untuk mengelola ketakutan. Dalam pendekatan ini, kita harus menulis 3 hal dalam 3 halaman, di mana rasa takut itu dalam hidup ini sebagai kita cara mencapai tujuan. Begitu pula kita harus menulis diri bagaimana cara mengelola ketakutan itu sendiri. Ada 3 hal yang memang perlu kita tulis dalam catatan tersebut, di mana kita tuliskan 3 kolom yang memang masing-masing berisi hal-hal yang paling kita takuti, cara mencegahnya seperti apa, dan solusinya jika memang ketakutan itu benar-benar terjadi. Yang kedua, bagaimana kita tuliskan keuntungan apa yang memang kita ingin dapatkan jika mengambil tindakan terhadap ketakutan-ketakutan itu, di mana keuntungan ini dapat berupa keuntungan emosional, finansial, atau memang peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah merupakan halaman yang paling penting. Pada halaman ini yang memang menuliskan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan tidak kita mengambil tindakan apapun terhadap ketakutan-ketakutan itu. Ketika kita memutuskan untuk mengambil tindakan, artinya kita sudah berani mengambil resiko terhadap hal-hal yang memang selama ini kita takuti. Kadang-kalanya ketakutan itu malah tidak terjadi sama sekali, namun bukan berarti 3 halaman yang memang kita tuliskan tadi itu sia-sia. Memang pendekatan secara stoicisme itu sedikit merepotkan dan menyita waktu kita. Namun sebuah keputusan yang memang diambil secara sulit itu justru memudahkan kehidupan kita. Sebaliknya, keputusan yang memang diambil dengan mudah justru dapat menyulitkan hidup kita. Sebenarnya kita lebih sering menderita di dalam imajinasi dibandingkan di dunia nyata. Kesimpulannya adalah kita belajar mengelola rasa takut, karena sebagian besar penderita itu dalam hidup ini berasal dari kekuatan yang ada dalam pikiran kita.
Yang kedua, untuk mengelola ketakutan, kita perlu menuliskan ketakutan-ketakutan dan kita secara jelas, langkah antisipasinya dan solusinya, serta keuntungan dan kerugian jika kita tidak melakukan tindakan apapun saat ini. Manajemen ketakutan ini memudahkan kita dalam membuat keputusan-keputusan yang memang penting dalam hidup kita, meski terkesan sedikit sulit dan merepotkan. Mungkin sekian saja sharing dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.